Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang materi koordinat kartesius, khususnya untuk SMP atau MTS kelas 8. Bersama saya, Putratul Aini Frida. Setelah menonton video ini, diharapkan dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dapat menentukan kedudukan titik terhadap titik asal atau 0,0, dan dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu atau titik A, Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang koordinat kartesius, kita harus tahu koordinat kartesius digunakan untuk apa dan apa definisi dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, untuk mendefinisikan koordinat kartesius diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, untuk lebih memahami definisi dari koordinat kartesius, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat contoh dari koordinat kartesius karena terdapat sumbu X, sumbu Y yang saling tegak lurus dan memiliki tanda-tanda yang dibuat satuan atau unit yang dibuat satuan pada kedua sumbu tersebut. Nah, selanjutnya pada koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 memiliki nilai X positif dan memiliki nilai Y positif. Selanjutnya, kuadran 2 memiliki nilai X negatif dan nilai Y positif. Yang ketiga, kuadran 3 yaitu memiliki nilai X negatif dan memiliki nilai Y negatif. Yang keempat, memiliki nilai X positif dan nilai Y negatif. Nah, berjalannya kuadran demi kuadran pada koordinat kartesius ini berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, setelah mengenal kuadran, bagaimanakah posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat beberapa titik. Kita ambil contoh titik C. Bagaimanakah posisi titik C terhadap sumbu X? Kita hitung bersama. Kita akan menghitung jarak sumbu X ke titik C. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Nah, jarak antara sumbu X dan titik C adalah 3 satuan. Selanjutnya, bagaimana posisi titik C terhadap sumbu Y? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Sedangkan jarak sumbu Y ke titik C adalah 4 satuan. Nah, jarak ini digunakan untuk menentukan koordinat titik atau titik koordinat suatu titik. Hanya titik C itu terletak pada titik berapa? Nah, kita bisa cari dengan mencari jarak titik C ke sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Selanjutnya, jarak titik C ke sumbu X itu adalah nilai dari jarak sumbu Y ke suatu titik itu adalah nilai dari X. Jadi kita perhatikan lagi gambar di samping. Yang kita cari adalah titik C. Titik C terletak pada kuadran 2. Pada kuadran 2, nilai X adalah negatif dan nilai Y adalah positif. Jadi, nilai X adalah jarak sumbu Y ke suatu titik atau ke titik C, yaitu 4 satuan atau 4. Nah, tetapi nilai X ini bernilai negatif karena titik C terdapat di kuadran kedua. Jadi, min 4
Selanjutnya, nilai Y-nya bagaimana? Nilai Y-nya adalah jarak titik C ke sumbu X. Berapa jarak titik C ke sumbu X? Yaitu 3 satuan. 3 satuan ini bernilai positif karena titik C terletak pada kuadran kedua, yaitu memiliki nilai Y positif. Sehingga koordinat titik C adalah min 4,3. Nah, setelah kita mempelajari posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, selanjutnya bagaimana posisi suatu titik terhadap titik asal. Apa sih titik asal itu? Titik asal adalah titik 0,0. Ini kan pada gambar di samping. Pada gambar di samping, pada titik asal diumpamakan atau dimisalkan menjadi pos utama. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari bagaimana posisi perumahan terhadap pos utama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke arah kanan. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan ke atas. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa posisi perumahan terhadap pos utama atau titik 0,0 adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Jadi kita menentukan jalannya untuk menuju ke suatu titik tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui titik koordinat dari perumahan adalah 6,5. Nah, selanjutnya bagaimana jika posisi suatu titik terhadap titik tertentu lainnya? Jadi bukan terhadap titik asal, tetapi terhadap titik tertentu lainnya. Caranya sama dengan mencari posisi suatu titik terhadap titik asal. Hanya saja titik asalnya itu adalah suatu titik tertentu. Pada gambar di samping, kita misalkan kita akan mencari posisi perumahan terhadap tanah lapang. Jadi kita berjalan dari tanah lapang menuju ke perumahan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke arah kanan dan 1, 2. Jadi 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Itu adalah posisi suatu titik terhadap titik tertentu atau posisi perumahan terhadap tanah lapang. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan untuk mempelajari tentang materi koordinat Kartesius ini? Baik, terima kasih. Tetap semangat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.